Jadinya habis itu Ki nggak pernah ngerasa nyesel lagi gitu habis nonton film itu. Ngebekasnya soalnya abis itu ada yang ngasih mama kaset soundtrack lagu-lagu itu. Halo, kalian sedang mendengarkan podcast Ibu dan Anak Bersama saya Fitri. dan saya Kiki. Hai Kiki. Kok jadi kecanduan ASMR? Jadi hari ini karena sedang ada PSBB gelombang kedua. Jadi kita mau bikin episode yang ringan aja gitu ya. Yang siapa tahu bermanfaat buat teman-teman. Walaupun nggak tahu sih bermanfaat atau enggak. Yaitu top 5 film favorit kita. Ini susah banget sih Ma bikinnya ya. Banyak soalnya film-film yang suka kan ditonton. Iya, ini tuh kayak yang, aduh sakit hati ini nggak dimasukin, itu nggak dimasukin, tapi ya, ya sudahlah, ini kita bikin top 5 juga rada yang, ini bener nggak ya top 5, tapi untuk saat inilah ya, kayak gitu. Soalnya genre yang kita suka juga kan berubah-berubah ya. Kalau Iya. Kiki ya, Mama paling suka nonton film apa mah? Dulu sempat suka action gitu ya, waktu kecil koboi-koboi gitu. Tapi terus eh ya drama suka, musical suka, drama musikal suka, itu rata-rata sih gitu. Tapi suatu film yang kalau setelah nonton tuh kengiang-ngiang terus itu paling suka sih gitu. Ya ada sih beberapa film yang mama nontonnya lebih dari satu kali gitu, lebih dari dua kali ada gitu. Ada yang sekali nonton udah nggak, maksudnya bagus tapi nonton lagi enggak, udah tahu ceritanya gitu. Kayak gitu. Tapi ada yang ya walaupun udah tahu ceritanya tapi seneng, enak ditonton terus gitu. Itu banyak juga sih film gitu. Kalau Kiki gimana? Kalau Kiki juga Kecuali berubah-berubah Serina sih. ya, Serina Kiki nonton terus 3 kali sehari, satu sendok makan, satu sendok, Iya. satu sekop kali ya. Iya, tapi Ki udah lama nggak nonton Sherina. Kayaknya terakhir mungkin 5 tahun yang lalu kali ya. Masih nonton. Tapi kalau pas masih kecil sih nontonnya ya sering banget ya Sherina. Soalnya Iya. waktu kecil Ki juga nggak banyak nonton film, jadinya ya nontonnya yang itu lagi gitu. Iya, terus pas SMP SMA kan lagi sukanya mungkin yang lebih ke action, lebih ke fantasi gitu. Sekarang sih mungkin ya kalau sama teman-teman ya nontonnya serunya ya nonton film horor, film thriller atau film yang kayak semua orang tahu kayak Marvel atau film komedi gitu. Tapi kalau misalnya sendiri ya lebih suka nonton film yang sedikit lebih serius kali ya. Ya tergantung mood juga. Kadang juga suka nonton film anime Jepang atau film kartun. Kadang yang kayak film festival kayak gitu. Gitu deh. Tapi kalau yang Kiki ini pilih saat ini tuh lebih yang film yang ngebekas di Kiki gitu, yang mempengaruhi hidupku gitu. Lebay banget. Gitu Kayak deh. gimana sih film apa tuh ya sampai mempengaruhi hidup? Yang pertama ini selalu masuk ke list Kiki dan klasik, mungkin banyak orang yang tahu adalah Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Itu film tahun 2004. Mau tahu nggak? Enggak, kamu nggak nonton tuh. Nggak nonton ya? Yang mainnya? Itu yang main ada Kate Winslet yang di Titanic itu, sama ada Jim Carrey. Nah, ceritanya tuh tentang, ini filmnya sebenarnya rada depressing sih, soalnya tentang putus. Jadi spoiler. Jadi ceritanya ada cewek namanya Clementine. Dia orangnya rada impulsif banget. Terus dia ketemu sama cowok namanya Joe. Dan mereka ya jatuh cinta, pacaran gitu. Nah, tapi si Clementine ini orangnya nyentrik gitulah.
Kalau Joel malah yang kalem gitu, kayak yang apapun yang Clementine lakukan ya oke aja gitu, dia ngikut-ngikut aja gitu. Nah suatu hari si Joel itu ketemu sama Clementine, tapi kok si Clementine ini kayak bener-bener nggak kenal Joel gitu, kayak total stranger gitu, padahal mereka pacaran. Hmm. Terus pas ditelisik ternyata si Clementine menghapus memorinya dari Joel. Oh. Jadi dia kayak mau putus, dia pergi ke klinik, terus minta ini saya mau hapus memori aku dari cowok aku ini, dari yang jadi mantan gitu. Cuci Terus si otak Joel gitu kan, dong. iya literally cuci otak gitu. Terus si Joel jadi kayak yang oke, saya juga mau melakukan hal yang sama, menghapus ingatan aku dari Clementine kayak gitu. Terus ya Kiki nggak mau ngasih spoiler lah, tapi intinya pas habis Kiki nonton itu, Kiki jadi kayak yang wow, wow. Soalnya Kiki nonton itu pas Kiki lagi di masa-masa yang kayak one of the lowest points in my life. Kan kalau lagi low point itu suka ngerasa kayak seandainya aja dulu, kayak gitu-gitu loh. Kayak lots of Menyesali. regrets. If, Menyesal. what If if? only, what if, kayak gitu. Terus jadinya habis itu Ki nggak pernah ngerasa nyesal lagi gitu habis nonton film itu. Gitu sih. Kalau Mama ada film apa? Hmm, film Indonesia atau film Barat nih? Yang mana dulu deh, terserah Mama. Kalau film Indonesia Kiki bisa duga dong. Kayaknya Gita Cinta Iya, dari SMA deh. iya. Soalnya Mama juga memiliki cita-cita dari SMA ya. Eh, Sebenarnya Itu tahun berapa sih? waktu kayaknya waktu mama SMA deh atau SMP atau SMA lah. SMA kayaknya sih. Ah, Rano Karno, Yesi Gusman itu waktu itu mereka ngetop abis lah gitu. Dan rasanya juga film-film yang ada di Indonesia waktu itu ya film-film gitu-gitu gitu ya. Bintangnya mereka mereka lah kebanyakan, Rano Karno, Yesi Gusman yang kayak gitu lah. Dan mama juga jarang sih nonton waktu itu. Cuman ngebekasnya soalnya abis itu ada yang ngasih mama kaset soundtrack lagu-lagu itu. Ihuy. oh, Yang lagu Kita Cinta dari SMA itu. Dua sejoli. Kayak gitulah. Galih dan Ratna itu ya. Gali dan Galih Ratna dan ya. Ratna. Iya. Sama ya Kita Cinta dari SMA-nya yang kayak gini. Mekar bersemi untayan kasih. Kayak gitulah. Yang Tapi pernah itu dinyanyi ada ulang lagi. Dibikin ulang. dibikin remake kan, Iya. yang Soundtracknya nyanyinya tuh si GAC ya kalau nggak GAC. salah. Iya ya, GAC itu. Hafal mama ya. Sama Iya, yang ininya yang Gita Cinta dari SMA-nya si itu siapa sih yang nyanyi yang cewek yang pakai gitar? Cheryl. Cheryl Shayna. Iya. Yang kayak gitu. Iya. Hmm. Kalau Kiki ada juga sih yang romance juga. Kalau yang tadi kan Eternal Sunshine, ya romance but not really gitu ya. Di list Kiki ada juga nih yang romance, tapi romance-nya juga nggak yang romance but not really juga gitu. Judulnya Before Sunrise, mau tahu nggak? Pernah. Kayaknya mama pernah nonton ya. Itu yang bintangnya siapa? Ethan Hawke cowoknya, yang ceweknya Julie Delpy gitu kalau nggak salah namanya, lupa. Yang ceritanya tentang Ceritanya tentang ada satu cowok gitu ya, namanya Jazz. Dia ketemu selingkuhan bukan? cewek. Enggak. Oh enggak nih. Gak mau nonton apa nih selingkuh. Beda lagi Sunrise ya. Terus. Jadi ada cowok namanya Jazz, ketemu sama cewek namanya Celine di kereta. Si Jazz ini tuh dari Amerika, Celine ini dari Prancis. Terus habis itu mereka ngobrol, terus kayak ngerasa wah connected gitu. Terus habis itu si Jazz-nya emang harus turun di Vienna. Terus dia ngajak si Celine sebenarnya mau lanjut ke Prancis gitu, tapi akhirnya kayak oh ya udah deh saya turun juga gitu, ikutan turun soalnya mau ngobrol aja gitu. Jadinya kayak mereka semalaman itu mereka keliling Vienna
ngobrol aja gitu. Jadi ceritanya tuh tentang ngobrol doang sebenarnya, kayak ketemu, ngobrol, terus kayak terkoneksi, jatuh cinta kayak gitulah. Tapi Ki suka ininya sih, conversationnya mereka tuh menarik menurut Kiki. Kayak misalnya apa ya, mereka tuh kayak ngasih ide-idenya, kayak sharing pendapatnya tentang dunia, terus kayak mereka juga ngomongin memprediksi YouTube gitu dari film itu, Oh ya? padahal itu film keluaran 95 dan Belum YouTube ada baru ada YouTube ya? 2000, belum ada, YouTube baru 2005 gitu. Jadinya dan aktingnya tuh natural banget gitu loh, kayak seolah nggak pakai skrip, padahal itu bener-bener ya mereka juga ikut involved dalam writingnya. Dan itu tuh ada trilogi, jadi Before Sunrise yang pertama, terus habis itu 9 tahun kemudian ada film Before Sunset. Hmm. Terus tapi itu settingnya di Paris. Terus 9 tahun kemudian film terakhir mereka ini Before Midnight, itu ceritanya jadinya mereka selama 18 tahun mereka syuting trilogi yang sama itu. Tapi menarik sih menurut Kiki. Rasanya Mama pernah dengar, cuman mungkin Mama nonton lepas gitu, jadi nggak ngikutin ketiga filmnya kali ya, jadinya nggak terlalu dapet ininya koneksinya. Kalau Mama, film-film Mama yang sangat berkesan buat Mama itu sebenarnya ada tergantung dari aktornya juga sih, aktor atau aktrisnya gitu ya. Misalnya kayak film Tom Hanks, Mama selalu bukan selalu sih, kebanyakan film-film Tom Hanks tuh Mama ngefans mulai dari dia waktu masih muda. Itu ada filmnya judulnya Big, B-I-G, Big, besar. Itu film yang kalau Mama tonton sekarang juga Mama masih seneng aja nontonnya gitu loh. Karena film itu iya, masih nonton ulang gitu. Mama udah beberapa kali nonton film itu, tetap aja senang nontonnya karena apa ya, aktingnya Tom Hanks jadi anak-anak yang terperangkap di tubuh orang dewasa gitu kan, menurut Mama sih keren banget sih gitu. Dia Tom Hanks memang spesialis acting gitu ya, tapi keren lah gitu ya filmnya menurut Mama sih ya. Kiki juga paling suka kalau Tom Hanks, tapi Forrest Gump sih yang klasik banget. Ya, Forrest Gump tuh klasik. Forrest. Iya. Forrest Gump klasik, sama itu apa namanya, Castaway itu juga Terminal. Kayaknya dia spesialis main sendiri gitu ya. Di Castaway dia main sendiri. Gitu. Kayaknya itu film dia low kayak budget. anak hilang sendiri. Tapi aktingnya untuk bermain sendiri tuh keren banget sih gitu. Di Big juga ya dia nggak sendiri sih, tapi itu menurut Mama suka banget gitu. Itu yang Mama suka sih filmnya dia. Tapi film-filmnya dia itu yang Forrest Gump iya Mama suka, tapi Mama paling suka tuh Big, filmnya dia. Waktu dia masih muda banget tuh, Big itu. Iya, tahun berapa ya? 80-an ya? Mungkin. Kayaknya sih 80-an. Wajahnya juga masih kenyis-kenyis gitu. Sekarang udah eyang-eyang. Sekarang udah eyang-eyang. Gitu. Terus Kiki apa lagi? Ada juga di list Kiki filmnya Tom Hanks, tapi dianya nggak kelihatan karena dia mengisi suara film Toy Story. Yang jadi siapa namanya? Yang koboi itu? Koboynya siapa? Ki ingetnya namanya malah Andy si pemiliknya sih. Siapa ya? Sama si Buck pasti ingat. Iya, Buzz. Siapa namanya? Woody. Woody. Oh my god, kok Ki lupa ya? Ya ampun. Iya. Sebenarnya Toy Story kan ada sequelnya ya. Sekarang sampai ada Toy Story 4 terakhir. Yang keempat Ki belum nonton sih. Tapi di antara 1 sampai 3 semuanya bagus. Semua punya kayak nuansnya sendiri-sendiri. Tapi yang paling ini di Kiki tuh mungkin Toy Story pertama kali ya. Walaupun Ki pas nonton pas masih kecil, itu bukan film yang kayak favorit Kiki banget gitu. Ki lebih suka Petualangan Sherina, terus lupa mungkin Shrek gitu. Tapi Ki nonton ulang itu ya Toy Story pertama itu kayak yang
wow, mind blown banget karena pertama itu tahun 95 rilisnya. Dan itu Hmm. breakthrough kayak animasi yang pertama yang fully dari computer animated feature film gitu loh. Kayak Pixar waktu itu excelling banget kayak ngalahin Disney banget. Walaupun ya distribusinya juga sama Disney tapi dari productionnya kan Pixar ya. Sama ceritanya juga itu film anak-anak loh Mbak, tapi ceritanya udah kayak tentang redemption, kayak dia dituduh ini, tentang jealousy, tentang berusaha untuk kayak membuat namanya baik lagi, kayak gitu, terus kayak menolong orang yang dia sebenarnya sebelin, kayak gitu, itu kayak yang wow gitu, film anak-anak kok berat banget gitu, yang wow keren banget sih, dan actionnya juga semuanya pas gitu, keren gitu. Ih. Iya sih. Kita beberapa kali ya nonton kartun bareng ya Ki ya. Di Iya. bioskop langsung karena pengen lihat animasinya tuh keren banget sih ya. Gitu. Mama juga suka film-film kartun gitu. Tapi film film Mama yang Mama suka lagi yang masuk list Mama itu ini aktrisnya juga sih. Sandra Bullock. Sandra Bullock itu Ah, film-film yang kalau nonton lagi tuh masih suka gitu film-filmnya Sandra Bullock gitu. Maksudnya eh, nggak hanya satu film, beberapa film, tapi yang Mama paling suka itu film yang berangkat dari kisah nyatanya itu loh Ki. Castaway. Castaway itu yang ini ya, yang dianya angkat anak pemain ini ya, pemain American football itu yang jadi pemain ih American bukan football. Castaway ini mah Tom Bukan Hanks. Castaway, Blindside. Blind Side. Blindside, Blindside. Castaway mah ini ya, si Tom Hanks. Um, Heeh. Blindside, Blindside, Blindside. Gitu. Nah itu yang Mama suka itu di situ. Filmnya kan rada-rada mengharukan gitu ya, mengharu biru gitu Iya, ya. iya. Mengharu Dari biru kisah nyata sih ya. dari kisah nyata. Itu tapi sebenarnya bukan satu film itu aja. Setiap Sandra Bullock main tuh kayaknya seger gitu loh. Dia ngomong tuh kayak nggak ngafalin skrip gitu. Jadi kayak dia ngomong biasa gitu gitu itu yang Mama suka gitu ya. Jadi kayak ya terbata-batanya ininya tuh dapet gitu loh. Menurut Mama sih ya yang Mama suka dari dia gitu. Jadi nggak eh apa sih, orang kan kalau ngafalin mulus aja gitu ya, dia kan biasanya selalu ada yang nggak mulus, itu dia selalu kelihatan gitu loh gitu kalau ngomong nggak tahu ya. Menurut Mama aja sih, atau memang itu sebenarnya acting dia gitu ya. Tapi suka aja sih Tapi Sandra Bullock. Soalnya orangnya dasarnya lucu sih ya kayaknya sih. iya Da- sih. Jadi dalam acting juga dikebawa-bawa, yang kekonyolan dia kebawa-bawa juga sih gitu. Gitu. Tapi natural gitu, dan padahal film Blind Side itu kan Film filmnya sedih. rada serius ya, sedih gitu. Tapi masih fit, dan dia kayaknya memerankan film tuh macem-macem ya, perannya gitu, kayak nggak terpaku dalam karakternya yang model kayak gini aja gitu ya. Iya. 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 Nah, suka gitu. Jadi Blindside itu film dia yang Mama paling suka ya, selain yang lain-lain ya, Speed 1, 2, 3. Oh, Itu sama menghibur. Keanu Reeves. Iya. Gitu. Terus Iki apa lagi? Kalau Kiki ini karena Kiki suka film musikal dan Kiki nggak bisa kan masukin di list ini musikal semua. Kiki pilih salah satu yang Kiki nonton juga nggak tahu berapa kali, mungkin udah berpuluh-puluh kali gitu. Kayak Kiki nggak introduce ke orang-orang juga, Kiki ikutan nonton lagi, nggak bosan-bosan. Yaitu film The Sound of Music. Film klasik banget. Iya. Iya, tahun 65. Dan itu sebenarnya The Sound of Music ada berbagai versi, ada juga yang Ki lupa produksi Jerman atau Austria, pokoknya dalam bahasa Jerman gitu. Tapi Ki nggak nonton sih. Yang Kiki tonton tuh yang versi Julie Andrews tahun 65. Itu ceritanya based on true story tentang seorang apa ya, sister itu apa ya Captain. bahasa Indonesia?
Mama ingatnya Captain Tropnya. Von Iya, dia Trapp, iya. Von Trapp, Von Trapp. Iya, jadinya Iya, ada seorang kayak sister gitu, dia ditugaskan untuk ngasuh anak-anak dari seorang kapten namanya Von Captain Von Trapp. Trapp. Terus dia anaknya rada nyentrik gitu ya, jadinya biasanya kan disiplinin kayak gimana, tapi dia malah kayak ngajak nyanyi, ngajak ngajak manjat pohon, kayak gimana. Padahal bapaknya tuh yang strict banget gitu, yang kapten gitu. Terus lagu-lagunya Lagunya yang asik terkenal, pasti. Do Re Mi. Doremi. Terus yang bakal ini lagu ini mah yang terkenal gara-gara si Ariana Grande dia ngikutin lagunya juga Apa tuh? yang Seven Rings itu apa sih? Favorite Things. Seven Rings itu kan kayak ngambil dari Favorite Things di The Sound of Music itu. Terus Ki ngerasa kayak anak-anak harus nonton The Sound of Music biar mereka tahu kalau nada ini bukan Seven Rings ya anak-anak. Ini adalah lagu Favorite Things gitu. Lagu-lagunya enak-enak semua, klasik. Iya, lagunya. Iya, tapi yang paling terkenal tuh Do Re Mi sih ya. Do Re Mi. Semuanya terkenal sih, Iya, heeh. beda-beda. Iya, beda-beda. Tapi Do Re Mi itu semua orang kenal sih kayaknya. Enggak juga sih. Tapi semua orang yang Bahkan kayak lagu yang Hayo Hill There's a Lonely God There's Leo 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 itu di nyanyi sama Gwen Stefani ya namanya. Jadi bagian dari lagunya gitu. Gitu sih. kalau musikal, Mama suka juga itu apa namanya, The Sound of Music itu. Selain nonton sama Kiki yang berkali-kali, Kamu pertama nonton The Sound of Music kapan? Jangan bilang yang sama Kiki, enggak kan? enggak sebelumnya Mama udah pernah nonton. Cuman sama Kiki jadi berkali-kali nonton. Selain itu Mama suka itu dong yang populer, Pitch Perfect. Si apa Iya, namanya? Penyanyinya? Pemainnya. Anna Kendrick. Anna Kendrick. Kayaknya Anna Kendrick jadi terkenalnya gara-gara Pitch Perfect ya. Sebelumnya kan dia nggak terlalu terkenal nyanyi, dia cuman apa ya main di Twilight kan orang-orang taunya. Main. Habis itu dia banyak ngebintangin sih film-film yang dia sama Ben Affleck. Film apa? Accountant, Hah? akuntan. Ya, iya Bukan. kalau accountant, iya. Accountant atau accountant ya judulnya? Lupa sama judulnya. Iya, Oh, rasanya. pikir surveillance enggak ya? Lupa. Ya, Kan itulah. itu filmnya mama banget. Iya. Ya, itu film apa namanya, Pitch Perfect itu musik ya. Musiknya banyak banget, lagunya enak-enak banget semua. Terus akapelanya, Mama tadinya akapela biasa aja jadi suka. Terus mash up itu, aduh keren banget sih mash upnya di situ. Itu Mama baru tahu kalau mash up itu bisa keren banget itu di situ, dan pengen bisa memproduksi satu mash up tapi nggak berhasil. Harus banyak ini dulu, main-main dulu, nyoba-nyoba Iya. dulu. Dan Cup Song keren banget. Oh iya, Kapsong itu waktu itu juga ngetren juga, semua orang pada main yang I got a ticket for my lonely ride. Ayo dong Ki, gitu. puterin dong Ki. Yang lain juga pengen lihat Kiki main Cup Song kayak gimana. Nanti Dikit ya, aja. tunggu Asik. episode berikutnya Ya. mungkin. Atau follow di Instagram Kiki. Kalau tahu Instagram Kiki. Ya, itu musikal yang Mama suka selain Sound of Music, ya itu Pitch Perfect. Yang banyak sih film-film musikal yang Mama suka, tapi yang itu cukup impresif sih buat Mama. Ki juga banyak sih yang Ki suka. Basically Ki suka film musikal sih. Iya. Film musikal tuh yang ditonton berkali-kali juga kayak nonton ini aja, pegelaran musik aja gitu ya, berkali-kali juga enak-enak aja gitu. Nonton Pitch Perfect ini Mama juga berkali-kali nontonnya karena lagu-lagu sih enak-enak aja gitu. Gitu. Sound of Music juga berkali-kali karena lagunya enak, ya enak aja gitu, tetap enak. Kayak Ki juga nonton, kadang suka nonton cuplikan video Disney kayak pas bagian-bagian Lagunya. mereka nyanyi-nyanyinya, lagu-lagunya.
Terus ini juga Petualangan Sherina juga sebenarnya musikal kan Karena ya. musikal. Eh, ya banyak sih. Terus terakhir dari Kiki nih, ini filmnya kartun lagi, tapi bukan buat anak-anak ya. Kartun Soalnya dewasa. iya bisa dibilang dewasa. Soalnya kalau anak-anak nonton ini, fair warning aja, kasihan, depresi nanti mereka. Ini film dari Jepang, judulnya Grave of the Fireflies. Mau pernah dengar nggak? Hmm, nggak. Nggak ya? Ini film dari Ghibli, jadi Ki nggak tahu bacanya Ghibli, itulah studio production kartun Jepang yang terkenal banget. Hmm, Di antara film-film dari studio itu sebenarnya banyak yang bagus-bagus, tapi yang paling berkesan buat Kiki tuh film ini sih, Grave of the Fireflies. Soalnya filmnya depressing banget. Jadi ceritanya tentang Perang Dunia Kedua, terus ya kan masa-masa sulitnya pas Perang Dunia itu, ada kayak adik kakak gitu. Terus ibunya meninggal karena lupa kebakaran gitu atau apa. Dan itu kayak diliatin juga gitu, kayak oh my god gitu, ini kartun anak-anak atau apa. Terus pas lagi masa-masa susah gitu kan, harga naik, terus mereka kayak ditolong di saudaranya sama saudaranya. Terus awalnya saudaranya kayak masih baik-baik aja, tantenya gitu. Terus habis itu lama-lama kayak ngomel-ngomel, kalian ini kayak ngebebanin aja gini-gini. Terus ya lama-lama kayak rada bullying gitu loh ya, karena hmm. ya namanya masa sulit juga kan. Terus akhirnya mereka kayak luntang-lantung, kayak gitu. Terus ada kayak sakit, terus susah, intinya kayak yang kasihan di perang itu tuh rakyat sipil gitu. Hmm. Jadinya kayak yang sebisa mungkin jangan perang, soalnya walaupun perang itu bisa memajukan teknologi, soalnya tanpa perang kita nggak dapat internet kan. Tapi Untung ada perang. kasihan sama warga. Nggak juga. Kasihan warga sipilnya gitu. Hmm. Jadi gitu sih. Itu sih sedih gitu Ki, nontonnya kayak yang itu bagus banget tapi Ki nggak mau nonton lagi, nanti Ki sedih gitu. Kayak mau nonton deh sekali aja. Aduh, mama nanti bisa nangis Bombay. Itu bisa bengkak banget nanti matanya. Mama film yang mama suka juga ini karena genrenya juga itu film Center Stage. Itu film tentang balet. Ah, Kiki juga tahu. Karena mama suka ngasih lihat Kiki film kalau dulu mama punya DVD-nya, CD-nya. Dua VCD. CD. VCD. VCD. Kiki cuma boleh nonton bagian kedua aja karena itu tari-tari aja. Bagian pertamanya drama. Tapi mama juga Iya. suka nonton di yang berulang-ulang kali mama tonton tuh di bagian keduanya karena itu narinya gitu. Narinya tuh keren banget, menurut mama sih keren banget sih gitu. Jadi di balet dibikin modern dan itu mama suka gitu. Suka aja sih. Ceritanya ya biasa lah ya, cerita kehidupan penari balet di American Ballet Academy gitu. Ya ada sedikit kisah cinta-cintaannya, tapi baletnya tetap keren sih, baletnya. Karena mama pada dasarnya suka sih lihat lihat pertunjukan tari, itu suka. Apalagi tari balet gitu. Gitu. Dan Ki sukanya itu kayak ada perpaduan balet, ada balet klasik, terus Dan ada fusion, jadi nari balet tapi lagunya Michael Jackson kayak nah gitu. itu yang bikin impresifnya di situ ya. Mama suka banget sih itu film itu gitu. Kayaknya itu sering diputar juga kayak di HBO gitu deh, kata teman Kiki. Hmm. Tapi di Indonesia sendiri nggak ini nggak populer lah film itu. Kalau di Indonesia yang box office-nya kan film-film heroes gitu ya kayak Avenger itu wah ini banget gitu. Tapi kalau film-film kayak gitu kurang populer di Indonesia gitu. Tapi mama kurang ini sih film Avenger makanya ada lagu apa I Love You 3000 tuh mama nggak ngerti apa gitu maksudnya ternyata dari film itu. Iya. Soalnya nggak begitu into film-film superheroes gitu karena kayaknya
Gitu ya, gitulah. Sama kayak nggak suka film horor. Conjuring, no Ki way. juga Ki nonton film horor kalau nggak diajak sama teman, kayak teman ayo please nonton film horor gitu, Ki nggak bakal nonton sih, ngapain gitu. Tapi Ki ada trik sendiri nih kalau mau nonton film horor untuk orang-orang yang cemen kayak Kiki ya. Eh, Nih ada tipsnya Termasuk nih, mama juga. termasuk mama juga. Kalau kalian terpaksa, kan suka orang-orang pada maksain untuk nonton film horor, pertama sedia headset. Dengerin headset aja gitu, dengerin lagu, tapi mending dengerin podcast gitu. Mungkin mau dengerin podcast kita juga boleh gitu sambil nonton film horor. Jadinya kalian dengerinnya ya sambil yang seneng-seneng aja gitu, nggak ngerasa ketakutan gitu. Terus yang kedua tipsnya, baca plotnya di Wikipedia. Jadi kalian tahu di bagian mana kalian harus tutup mata, bagian mana yang cuma jump scare doang gitu. Terus yang ketiga, ini rada ironic, tapi ini bekerja buat Kiki, yaitu nontonnya maraton. Jadi jangan nonton satu film aja, tapi nontonnya kayak 2 film atau 3 film sekaligus, film horor gitu. Soalnya kalau nonton Jadi satu mash film up. aja tuh kayak jadi mash up gitu. Kalau satu aja tuh kayak terngiang terus gitu ya. Tapi kalau misalnya 2 atau 3 film, apalagi kalau semuanya juga yang genre yang serem-serem gitu, horror, thriller gitu, jadinya kayak yang nggak keinget yang mana, terus jadinya nggak ada yang nempel, bener-bener nempel di otak kayak gitu sih. Kalau mama sih di sekitar juga udah banyak horor, ngapain nonton lagi gitu. Di kantor mama aja ada horornya. Horor apa mah, hantu gitu Heeh. di kantor mama? Di kantor mama, tapi mama nggak mau dengar cerita. Kalau orang cerita-cerita mama udahlah nggak mau gitu. Ada, apalagi di cabang-cabang tuh suka ada tuh di kantor-kantor cabang. Kantor mama yang waktu di Bandung juga ada, di lantai 3 ada. Yang musola itu. Iya. Oke, oke, next cerita horor dari mama ya. Tunggu di episode selanjutnya. Selain itu ada lagi nggak film yang berkesan? Kalau mama tuh yang mama berkesan itu Lord of the Ring ya. Lord of the Ring itu mama berkesan. Karena Semua orang yang suka fantasi pasti yang paling sepuhnya, klasiknya yang berhasil dan bagus itu Lord of the Rings sih. Lord of the Ring, efeknya tuh keren banget. Kolosalnya itu bener-bener dapet gitu dan keren banget sih, keren banget. Bahkan Ki nonton Lord of the Rings tuh juga kayak baru-baru ini, udah selesai SMA gitu ya. Dan Ki nonton itu kan film tahun berapa ya? Awal 2000, masih bagus gitu. Kualitasnya sampai sekarang tuh masih kayak bisa dipadanin lah gitu. Nggak cepet ketinggalan zaman secara efeknya. Iya. Gitu. Kalau Kiki berkesan karena ceritanya itu ada film yang baru-baru Kiki tonton, keluaran kayaknya 2016-an. Judulnya Captain Fantastic. Itu film keluarga juga. Tapi nonton ini jangan sama keluarga ya. Karena filmnya rada gore. Jadi awalnya tuh rada kayak ya rada sadis gitu. Jadi ceritanya tuh tentang keluarga. Mereka tinggal di hutan-hutan belantara gitu, secluded dari dunia perkotaan, dunia manusia-manusia lain. Terus mereka kayak ngajarin anaknya untuk kayak berburu, untuk kayak survive di hutan, untuk bisa fighting segala macam kayak gitu. Dan diajarin juga kayak buku-buku kayak Noam Chomsky yang level-level tinggi gitu, kayak hippie banget lah hidupnya gitu. Tapi mereka nggak ngerti tentang pop culture. Terus mereka pergi ke dunia yang nyata. Long story short kayak gitulah, kayak yang pada yang kaget gitu sama dunia yang nyata. Soalnya orang-orang misalnya kayak ngomongin Nike, Adidas, mereka nggak ngerti. Tapi mereka kayak rules apa sih, kayak peraturan apa, kayak perundang-undangan Amerika mereka hafal, sedangkan anak-anak nggak hafal kayak gitu. Jadi kayak itu tuh juggling antara kayak gimana sih bagusnya sistem pendidikan yang bagus, apakah yang
ngajarin yang semua orang tahu atau ngajarin yang kayak menurut kita tuh kayak penting-penting aja kayak gitu. Itu sih yang menarik sih topiknya. Jadinya itu rada intriguing buat Kiki. Gitu. Mau nonton deh? Katanya banyak gore-nya di depan. Serem, Mama. Enggak, cuman openingnya aja mah yang rada gore dikit. Iya deh, nanti Mama tonton. Ya udah, selamat menonton. Mungkin Ki sih sukanya dari menonton ya, terutama kayak film-film yang berkesan gitu adalah kadang kita bisa ngambil pelajaran dari film sama bisa kayak ngambil kayak sudut pandang orang lain. Kayak misalnya kayak Toy Story itu sebenarnya kan si Woody-nya itu rada antagonis awalnya, tapi kita bisa ngerasa eh, kasihan atau ngerasa kayak ada empati terhadap Woody gitu, dan gimana kalau dia berusaha untuk menjadi orang yang baik kayak gitu. Itu sih yang Ki suka dari film, dan itu rasanya lebih real gitu daripada kalau dari buku gitu. Soalnya kelihatan Hmm, gitu. iya. Kalau Mama sih film menghibur aja, makanya sukanya film musikal sama Iya. sama film ya musikal sih paling seru ya. Tapi kalau film yang based on true story itu yang nggak terlalu banyak yang suka, tapi yang Sandra Bullock gitu yang paling suka gitu. True story-nya tuh menyentuh gitu. Banyak film-film lain yang true story, tapi itu mungkin karena Sandra Bullock-nya jadi buat Mama sih menyentuh gitu. Yang lainnya sih menghibur banget. Iya, kinda feel good movie gitu ya. Iya, Jadi kalau feel mau good. yang feel good ke rekomendasi Mama, kalau mau yang rada depressing ke rekomendasi Kiki gitu ya. Iya. Oke. Oke Selamat deh. menonton. Semangat PSBB-nya. Dadah. Thank you.